Di balik keindahan kerajaan Parahyangan tersembunyi kisah tentang cinta, takdir, dan kehormatan. Seorang putri dihadapkan pilihan antara kebahagiaan pribadi dan tanggung jawab kerajaan. Dalam ketegangan tradisi dan tuntutan yang mengikat, putri harus menghadapi takdir yang akan menentukan masa depannya.
dengan kalian. Tak perlu berbicara di belakang. Ada apa membicarakanku? Punten ya Putri, tak pernah keterlaluan. Tapi begini Putri, saya sedikit khawatir. Putri kan cantik, pintar, tetapi mengapa sampai sekarang tak ada tanda-tanda menikah Putri? Ya, apakah Putri tidak mau sudah menikah? Ya, kan sudah banyak kerjaan, sudah banyak orang-orang yang lain. Kenapa tidak kalian ini? Sudah Putri. Mengapa semua orang begitu peduli mengenai kapan aku menikah? Mengapa aku harus menikah di usia muda? Kebahagiaan itu bisa didapat di mana saja. Tidak selalu datang dari pernikahan. Tidak perlu terburu-buru. Lebih baik kita bersenang-senang di sini. Ibu, ada apa? Apakah kau tahu? Masyarakat mulai membicarakan kita. Dan topik pembicaraan mereka tidak semuanya baik. Aku tahu, Ibu. Apa saja ucapan mereka? Tidak semudah itu bagiku. Aku seorang laki. Banyak yang mengatakan bahwa kau terlalu pemilih. Itu membuat mereka meragukan keputusanmu. Ibu, aku masih sangat muda untuk menikah. Aku belum siap menerima dan mengambil keputusan sebesar ini. Jangan khawatir. Kau bukanlah rakyat biasa. Sudah banyak pangeran yang datang melamar dengan kekayaan, kehormatan, bahkan kesetiaan. Apakah kamu masih ragu? Ibu, aku tidak membutuhkan seseorang
Salam hormat. Saya Demak. Di sepanjang perjalanan saya telah mendengar kecantikan dan kebaikan. Kedatangan saya kemari adalah untuk meminang. Itu pun jika Ratu Parahyangan menyetujui. Tentu saja Bintang. Saya menerima lamaran ini dengan senang hati. Bagaimana? Ibu, aku tidak akan menolak keputusan ini. Tetapi, jangan hubungkan terlebih dahulu ke seluruh kerajaan. Baiklah jika itu yang kau inginkan. Aku tidak akan langsung menghubungkannya. Namun ingat, kau harus tetap berjanji. Baik Ibu, terima kasih. Bunga-bunga bermekaran seperti pada saat musim semi. Nampaknya bunga-bunga ini telah dirawat dengan baik. Apakah putri sering menghabiskan waktu di sini? Ya, taman ini adalah tempat yang aku suka sejak kecil. Aku merasa bebas dan bunga-bunga ini seperti teman yang selalu mendengarkanku, meskipun mereka tak pernah berbicara. Aku dapat mengerti itu dibandingkan dengan manusia lainnya. Terkadang alam lebih mengerti seperti kita. Tampaknya itu mah juga terbiasa dengan kesendirian. Apakah itu dalam perjalanan membuat itu merasa lebih bebas? Aku mengembara yang mencari tempat rumah, inginkan kebebasan kala berteman kesepian hingga menjejakkan diri di Parahyangan yang tadi sangka telah menemukan tempat pulang. Kabar burung seribu dengar tentang cantik bayi. Namun aku datang bukan hanya untuk rumah-rumah. Karena itu biarkan ku tahu sejati, biarkan ku temukan dirimu yang tersembunyi. Inilah awal kisah kita yang tidak pasti. Akan mencoba dan aku bukan menunggu. Ku harap kita sama menemukan arti, meraih kebebasan dalam kebersamaan. Yang Sumi, ada yang membicarakan tentang. Sebenarnya, aku bukanlah pangeran seperti apa yang dikatakan pada saat pertama kali datang ke kerajaan ini. Maksudmu apa gitu, Bang? Dan siapa dirimu sebenarnya? Aku adalah dewa sedang menjalani hukuman. Aku dipisahkan dengan istriku dan bikin ke dunia ini karena kesalahan yang aku berbuat.
kau mengenal dirimu yang sesungguhnya. Aku merasa dipermainkan. Seperti aku tak pernah menyadari atas hidupku sendiri. Ketika aku mulai mendekati, ternyata kau menghancurkan harapan kecilku. Aku tak bermaksud untuk melukaimu dari sini. Namun jika ada yang bisa untuk melakukan kesalahan ini, Ini bukan soal penebusan, Mama. Ini tentang kebenaran yang kau sembunyikan dariku. Tentang bagaimana setiap pilihan dalam hidupku selalu diambil oleh orang lain. Aku hanya ingin punya kendali atas hidupku sendiri. maafkan aku, Putri. Apa yang kau katakan itu, Ma? Elsa, aku benar-benar mencintaimu. Aku mengaku saat ini. Dayang Sumbi, aku benar-benar mencintaimu, Dayang Sumbi. Aku mencintaimu dengan tulus. Elsa, aku mengaku saat ini. Dayang Sumbi, aku bisa menjelaskan ini semua. Dayang Sumbi, aku benar-benar mencintaimu, Dayang Sumbi.
Terima kasih, Ibu. Namun, aku mengandung. Putri, ini bukan jalan yang mudah bagimu. Jika orang-orang tahu tentang ini, Aku tahu, Ibu. Karena itulah, aku ingin pergi. Aku akan pergi ke tempat yang seorang pun tak mengenalku sebagai putrimu. baiklah jika itu keinginanmu. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Demi menjaga kehormatanmu dan juga kerajaan ini. Terima kasih, Ibu. Setidaknya untuk pertama kalinya aku memilih jalan sendiri. Jaka, berhentilah sejenak. Istirahatlah terlebih dahulu. Rasanya dia kan segera menyadar semuanya agar melangkahnya bisa segera menggunakan. Terima kasih, Nak. Kamu selalu rajin. Tetapi ingat, hidup bukan hanya soal kerja keras. Ada saatnya kamu harus beristirahat bagi dirimu sendiri. Tapi Jaka masih berubah. Kenapa kita tinggal di tempat ini? Padahal Jaka sering dengar dari orang-orang bahwa aku berasal dari sini. Tempat ini memang bukan tempat asal kita, Nak. Tetapi ada alasan kenapa kita harus tinggal di sini. Alasan apa? Kita bisa tinggal di tempat yang berbeda. Jauh dari orang-orang yang suka menjadi. Terkadang memilih tempat tinggal bukan hanya soal kenyamanan, Jaka. Aku memilih desa ini agar hidup tenang dan jauh dari kehidupan lain yang mungkin lebih menyakitkan. Aku tahu kamu merasakan kesulitan, Nak. Tetapi percayalah pada aku, tempat ini jauh lebih aman. Setidaknya kita bisa hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang mungkin lebih membahayakan. Belum saatnya kamu mengetahui semua jawabannya, Nak. Oh ya, letakkan sedikit kalinya di tungku. Aku akan masak.
Aku yang akan mencucinya. Apalagi yang bisa dilakukan? Kamu belum istirahat, nak. Lebih baik beristirahatlah terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Kita bisa begitu sesuai yang menjanjikan. Baiklah. Tetapi ingat, jangan terlalu jauh ke hilir. Harusnya kadang deras tanpa peringatan. Dan segeralah kembali. Aku akan menyiapkan sayuran ini untuk kita makan nanti. Hati-hati di jalan, Jaka. Baiklah. Kita akan. Kita berdiri dulu. Barasati, mana dong? Sepertinya hari ini cerah sekali ya. Tapi akan lebih cerah lagi kalau aku nemenin rumahmu sebentar. Oke. Jika tidak ada keperluan penting, saya mohon jangan mengganggu. Wah. Jangan keras gitu dong. Kayaknya kamu betul-betul ngobrol. Aku bisa jadi teman yang baik. Nanti kita bisa ngobrol di dalamnya. Siapa tahu kamu itu menemukan atau menemukan yang lain. Maaf, Kak, tapi saya tidak butuh bantuan apa-apa.
saya ini. Saya datang dari kerajaan. Mengira kita tidak balik. Dan menemukan kalian di sini. Ibu, prajurit, antarkan aku segera ke kerajaan. Baik, saya akan mengantarkan cepat kerajaan. Ada
Putri Raja. Tapi bagaimana cara saya bisa menemukan dia kembali? Awan Raja. Tidak masalah. Terima kasih. Jangan jatuh. Kebetulan saya lewat. Taman ini ada pendapat. Bolehkah saya duduk? Ya, tidak apa-apa. Taman ini memang terbuka untuk semua. Siapa dirimu? Sepertinya aku baru pertama kali mendengarmu. Nama saya Sampurya, seorang pengembara yang baru datang ke negeri. Mengembara? Sudah berapa lamakah kau mengembara, Satria? Cukup lama, Putri. Saya telah mengembara dari tempat ke tempat lain, belajar banyak hal dari alam dan guru yang saya berikan. Pastinya banyak pelajaran yang kau peroleh dari pengembaraan ini. Lantas, apa yang membawa ke Parahyangan, Satria? Saya mendengar bahwa kerajaan Parahyangan adalah tempat yang penuh dengan keindahan dan benar. Ini saya tidak sendiri. Selain itu, tentu saja, saya juga mendengar kisah tanda yang sufi yang terkenal dengan kecantikannya. Terima kasih, Satria. Tetapi, aku hanyalah seorang yang sederhana. Dan kecantikan bukanlah sesuatu yang baik. Benar-benar, ada kecantikan dalam satu hal yang sederhana. Bahkan, alam yang paling liar sekalipun memiliki keindahan yang tersembunyi. Luka di dahimu. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Ini Putri. Saya tidak ingat banyak. Yang saya ingat kalau luka itu karena kesalahan mesin. Luka itu sangat mirip dengan luka jangka. Anakku yang hilang bertahun-tahun lalu. Dia juga memiliki bekas luka di tempat yang sama. Putri sudah berbuka. Yang saya tahu bahwa Putri tidak pernah menerima lamaran dari pemuda maupun pangeran manapun. Tidak ada yang mengetahui hidupku, Satria.
Maaf, tapi saya tidak mendengar nama Jaga dan saya tidak kenal dengan nama itu. Dan yang saya tahu, saya adalah sang pria, seorang pengembara yang hidup di alam. Tapi, bagaimana jika kamu adalah Jaka? Larasati, itulah nama yang digunakan ketika aku hidup di desa. Apakah kamu tidak mengingat apapun? Tidak betul. Saya tidak mendengar nama itu. Dan yang saya tahu, saya adalah sang pria. Dan saya datang sini karena saya jatuh cinta padamu. Cinta? Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa menerimanya. Saya jatuh cinta sejak awal melihatmu, lihat hati ini
Putri, ada cara menghentikan dia. Tak bisa menciptakan ilusi bahwa hajat oleh dalam cepat dengan mengibarkan kain merah besar di atas timur dan menyalakan api besar untuk memantulkannya ke langit. Jika kain itu dikibarkan dan api menyala terang, langit akan melihat seolah-olah fajar akan datang. Ayam-ayam akan mengkokok dan sangku yang akan mengira waktu sudah habis sendiri. Itu dia bagus. Lakukan. Lakukan itu sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Lakukan. Baik, Nyi.
dalam jalan yang bukan pilihanku. Sejak muda, mereka bilang aku beruntung karena menjadi putri kerajaan. Tetapi kebebasan, aku tak pernah mendapatkannya. Di desa, perundungan tak berhenti. Aku dihina, disebut penggoda, perempuan tanpa suami, seolah tak layak untuk dihormati. Jaka, anakku, aku